Bayangno, gue maknani Quran wong roh adatul Arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa wae enak wae. Kalau di Quran enggak ada ya halal. Kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takok sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Mungkarwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lak wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khaba'is kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khaba'is. Paham tenang kau? Paham ya, semuanya paham berapa? Pokoknya semuanya. Yang penting kamu tahu istiqmalul ar. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjem. Nah, akhirnya Imam Syafi'i darani I Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa. Mergo wis dianggap ngalim. Jadi dhisik ngetes murid. Tapi yang mau ngetes sampeyan demen kecewa to. Jadi orang mulai jogeman kuliah terus alif latin kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu gak berani menafsirkan. Ulama di sini harus nekat ke kue. Mesti mereka gak berani, kamu berani. Kono waras, aku ya. Terus nadia orang menis pokoknya nggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika nggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita nggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi bubar. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu nggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun nggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhuwah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhuwah itu ya sudah ruhuwah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala, karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ini pun bersuara sih. Tapi kan bergaya ini apa? Lillah. Tenan boras pokoknya bergaya kayak ini apa? Itu kita tahu istimewa. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak mana di Quran gue dari ulama, yang masih mau belajar, masih waras, masih waras terus, masih waras. Karena serah belum belajar, senang duit, dari fatwa serempet. Karena orang senang duit repot. Kalau dikonco, Rian nggak alimnya, baik kalau udah udi. Bareng senang duit, soal kalau takut. Lalu di si alimnya, baik aku udah udi saya kita. Coba aku senang duit kok, aku senang duit kok. Lalu serah kok terus no. Aku rajin untuk ngobrol alim kubus, menisan senang duit saya gitu. Terus kadung keliru gitu. Saya marah. Alhamdulillah. Ini soal kelas. Gua semarat terus mau pasut, aku nganteni wis suwe kok nggak bisa iki gimana. Enggak kan regane ilmu. Untuk paring ilmu kok milih duit, cukup goblok ya. Soalnya alhamdulillah saya iki marah ya bodoh. Ya wis komplit semua. Ya ora oleh ngunyak pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi haddon wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam gitu. Sembrono banyak. Gue tenang asal. Lan alhamdulillah kok marat ini, menawa sih jadi api sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang sih iya, tapi kan niat boleh juga insya Allah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih berarti dia kan juga mengugemi hukumnya apa? Quran.
orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Juga boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Menghafal Quran ditangani wong di Alpa. Apa artinya hafal Quran itu pulau numpak ondal sampai numpak. Ucap kok goblok itu. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdal ketimbang Anda. Ini fakotistasghara ma'adzamahullah. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kolonis biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka. Gelem yang ini dia, gelem juga saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karepmu. Tentunya ya memang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran. Gak nikmati Quran Anda tidak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamudanna napa ainaika ila ma matana bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran Israel. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja, ngerti tonggo di sapi 10 atau di mobil 10, CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10 dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisabnya. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatnya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10 dunyane ada. Terus kamu katanya ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, itu apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yora, hafid ngomong ngono yora, tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok Yes, saya serahkan aja cerita masa mengakhir, masya Allah, habis pangeran gitu ya rapopo, ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi, bukan di sepuro loh. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufi, enggak. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya yang penting kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, Qulillah sumadarhum fi khawdihim yalah. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad, Qul katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim yalah, biar mereka kayak itu. Sementing Qulillah. Baru paham. Nah tapi nak mental lemes duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong sugih iri kabeh iki maca Quran, ulillah, ya ora paham. Wong peradabannya seperti itu terus maca ulillah, sumadarhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka. Malah ke protes mbak pengen, tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya, mitra politik saya kok disuruh tinggalkan. Saya di dunia lalu sama siapa?
Quran bawa coba ya rusak. Ayatnya boleh lah, tumbadar maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya dapat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Biasanya Quran itu kalam. Di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Ya, kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan. Tidak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih. Untuk menganalisis maknanya apa? Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa? Usul. Yang masyhur yaitu Imam Syafi'i tadi. Masyhur dengan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah, orang mencari jenis gak roh. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari-cari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Itu jenenge istiqmalul arabi. Kami mun kula terus nang. Supaya wong alim tenan sampean Kang. Paham iku jos tenan. Engko ulang no supaya wong alim. Engko nek arep terusno ya ora pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa? A inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkariun kampung so ingkar bitahqiqil hamzah tadi lan hakim lam wa tasilisaniyah. Lan hasil sing kedua wa oleh alifin terus wakila fikum balhum biliko rabbihim kafirun wa idkhali alifin bainahum ala wajhi ing atas wajah nur fil mautin qala ta'ala bal utai kufar biliko rabbihim kelan ketemu ning pangerane kufar bil basi dikese kelan anane basiku kafiruna kafir kabeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tafakum bakal mateni kum sira kabeh. Kul ya tafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum sira kabeh. Bikum di arwahikum tegese kelawan jupuk nyawa-nyawa sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den baleno sira kabeh. Dibaleno ahyaan hale urip kabeh. Fayu jaziyakum to fayu jazikum mongko males sapa taala kum sira kabeh bi amalikum lan amal-amal sira kabeh. Alami. Pokoke kula pesen nggih, pokoke kula suwun enak manani Quran ngangge terjemah mboten napa-napa. Sementing mboten untuk hukum. Insyaallah sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi kalau sampai nuruti hanya dohiri lafaz ya ada ayat famastam tatu bihi minuna fa'atuhuna fa fujur. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya pokoknya kalau suwun sekali ya kalau maknani Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan kayak tadi yang tatoyir tadi, kemudian kamu baru menentukan apa makna.